Kamu masih mikir diet itu mahal? Yuk kita bahas bagaimana diet bisa murah, simple, dan tetap enak. Disclaimer dulu, ini berdasarkan research dan pengalaman pribadi aku. Jika ada salah, mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Aku bukan seorang nutritionist, ataupun dokter, ataupun personal trainer. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku yang sudah menjalankan hidup sehat selama 6 tahun lamanya. Oke. Ada beberapa poin penting yang perlu kamu ketahui agar budget diet kamu murah tanpa harus beli protein yang mahal ataupun beli suplemen yang berjuta-juta. Untuk poin yang pertama, kalian usahakan real food. Real food adalah makanan asli atau makanan utuh yang masih dalam bentuk aslinya. Contoh, kalau kalian beli dada ayam, ya tetap masih dada ayam ketika kalian masak jadi sop ayam. Atau kalian beli ikan, terus kemudian kalian masak jadi ikan bakar, itu masih bentuk ikan kan, bukan dalam bentuk yang udah jadi chips yang dalam bentuk ultra processed food yang dibungkus-bungkus dalam bentuk snack, atau kalian beli kentang tapi jadinya potato chips itu kemudian dikasih bumbu-bumbu dengan bahan pengawet dan lain-lain. Itu ada ultra processed food. Jadi kalian harus usahakan makan real food. Kalau misalnya kalian budget murah, tapi kalian masih makan makanan ultra processed food, contohnya kalian makan mie instan everyday, no skip, ya bener, hemat, tapi di masa tua kalian akan sakit-sakitan karena efek dari ultra processed food itu jangka panjang saat kalian tua. Kalian nggak mau kan sakit-sakitan, kalian maunya sehat kan, tapi budget kalian itu murah. Jadi kalian jangan konsumsi ultra processed food agar masa tua kalian tidak sakit-sakitan. Karena efek dari ultra processed food itu tidak sekarang, tapi nanti. Perlahan tapi pasti. Kita usahakan masak sendiri ya teman-teman. Dan kita tahu proses pengolahannya dari kita sendiri. Poin yang kedua adalah pilih bahan lokal di tempat tinggal kamu. Kamu nggak perlu beli salmon yang harganya ratusan ribu. Kamu nggak perlu beli asparagus yang harganya sangat mahal itu. Misal, kamu tinggal di daerah yang harga kangkung lebih murah, ya udah beli kangkung aja. Atau di dekat rumah kamu yang jualan bayam lebih murah, ya udah pilih bayam aja. Kenapa harus beli brokoli yang lebih mahal di daerah kamu? Atau kenapa harus beli asparagus yang cuma bisa beli di mall? Kan kamu bisa beli di pasar toh. Pasti budgetnya lebih murah. Berapa sih? Kalau di tempat daerah aku paling seikat bayam itu 3.000, bisa buat beberapa kali masak, tinggi serat lagi, kaya akan gizi lagi, ya kan? Misalnya nih, kalau kamu untuk budget protein, kalau kamu tinggal di dekat laut, karena protein ikan lebih murah atau protein seafood lebih murah, ya udah lebih sering beli makan protein laut aja gitu loh teman-teman. Kalau misalnya budget kamu cuma cukup untuk beli telur, tahu tempe, atau misalnya untuk beli paling ayam aja dulu ya udah itu aja gitu loh teman-teman. Usahakan ya beli proteinnya masih real food dan yang murah di sekitar kamu. Nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus salmon, nggak harus apa sih beli dada ayam di supermarket yang, atau misalnya beli nggak harus beli yang protein di supermarket lah ya. Kalau memang di pasar pun masih bisa lebih hemat gitu ya kan. Kamu kalau misalnya lebih murah protein dari laut, ya kalian bisa beli ikan tuna atau beli udang. Itu kan protein juga ya, dan itu murah gitu. Maksudnya lebih murah lah ketimbang kalian beli salmon gitu. Kalau misalnya mau lebih murah lagi, telur putihnya juga boleh dipisah, atau mau telur utuh juga boleh ya teman-teman. Disesuaikan aja sama kebutuhan kalori kalian. Kalian bisa kasih protein nabati juga sih. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi, ada protein nabati, ada juga protein hewani. Jadi pilih bahan yang murah di tempat tinggal kalian, pilih bahan lokal. Oke, usahakan seperti itu. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu bener banget. Jadi ya usahakan makan makanan yang memang hasil lokal. Poin ketiga, pilih bahan sayur atau buah yang sedang musim. Misalnya lagi musim mangga, ya udah kalian beli mangga aja. Atau kalau misalnya lagi musim apa ya, biasanya pilih buah yang lagi musim salak gitu, ya udah beli salak gitu ya kan.
Jadi kalian usahakan pilih bahan-bahan yang memang lagi musim aja gitu. Tapi kalau yang memang bahan-bahan itu ada terus juga nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau yang lagi musim itu cenderung lebih murah gitu. Jadi kalau kalian mau musim duri, lepas lagi musim durian terus pengen makan durian ya nggak masalah sih, asal tahu kalorinya aja. Ini sih trik dari aku ya. Kalau yang lagi musiman itu biasanya kan banyak tuh. Nah biasanya cenderung lebih murah gitu ya teman-teman. Ya pilih aja sih bahan-bahan lokal yang lagi musim gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli buah impor kan aduh mahal ya. Jadi kalau bisa sih bahan lokal aja yang lebih murah. Kalau misalnya apelnya impor kan mehong ya, cenderung mehong gitu buat kita yang kaum mendang-mending ini. Ya aku sih biasanya sih beli bahan-bahan lokal kalau misalnya lagi-lagi ya, apalagi kayak musim mangga tuh aku pasti beli mangga, atau musim manggis aku ya beli manggis ya. Musim kelengkeng beli makan kelengkeng gitu. Yang nggak musiman kan kayak alpukat di tempat aku ya. Kalau memang pas lagi ada ya aku beli alpukat. Kalau memang pas lagi kalau hari yang biasanya kalau cuacanya panas itu biasanya tuh banyak itu semangka ya aku beli semangka gitu loh. Jadi pas lagi ada ya aku beli. Tapi kalau yang ada terusan kayak pisang gitu ya itu kan sering ada tuh, ya udah itu sih palingnya. Pepaya, pisang, pepaya itu paling nggak nunggu musim gitu sih biasanya aku. Tapi kalau ada yang buah musim ya udah aku beli gitu teman-teman. Itu tips trik dari aku sih. Poin yang keempat itu buat meal prep atau belanja mingguan. Jadi kamu tidak sempat masak nih misalnya buru-buru, ya udah kamu siapin aja bumbu-bumbu jadi tinggal ditumis-tumis aja. Protein di hari Sabtu atau Minggu kalian bisa potong-potong terus kalian simpan di kulkas. Jadi kalian tinggal masak-masak sayur aja di pagi hari, tumis atau dikukus, terserah sih cara pengolahannya. Itu sih kalau menurut aku mempersingkat waktu. Aku pun juga pekerja ya, jadi kalau aku sih bisa nyiapkan bahan-bahan itu setiap seminggu sekali gitu kalau memang ada. Tapi nggak juga sih, nggak mesti seminggu sekali sih sebenarnya. Itu disesuaikan kegiatan kalian aja sih, menyesuaikan kalian. Tapi the meal part itu lifesaver banget sih buat kita yang pekerja ini. Aku juga kerja, aku juga ngonten gitu kan. Jadi ya gitu, karena jujur aja aku tuh kalau beli makan di luar tuh udah yang kepepet banget gitu. Tapi aku selalu mengusahakan untuk buat meal prep gitu. Usahakan sih belanja mingguan ya teman-teman. Jadi kamu bisa menyiapkan makan itu. Kamu tidak perlu GoFood atau kamu tidak perlu GoFood atau beli makanan di luar. Jadi kamu lebih bisa kontrol gitu bahan yang kamu masak. Kamu lebih bisa kontrol cara pengolahannya. Dan apa aja yang kamu masukin di makanan, kamu nggak mungkin kan masukin pengawet di makanan itu yang nggak mungkin. Jadi kamu paling dapetin bumbu-bumbuan kan, kayak garam, bawang merah, bawang putih gitu kan, bumbu-bumbu dasar lah ya gitu kan. Kalian bisa, kalau memang bener-bener nih kalian kepepet nggak sempat masak, bener-bener aduh aku capek banget nih, aku lagi lembur atau apa, ya udah kalian ke warung Padang, warteg gitu. Tapi kalian pilih-pilih aja gitu makanan yang sekiranya diolahnya cuma ditumis doang gitu, atau yang cuma direbus aja. Misalnya proteinnya kayak kalau warung Padang ya pilih aja rendang ya kan. Kalau misalnya kalian ke warteg ya pilih aja ayam bakar gitu ya kan. Pilih aja sayur-sayur ayam bakar, sayur lalapan gitu misalnya kalau kalian beli ayam bakar. Kalau ke warteg pilih aja yang sekiranya tidak digoreng gitu proteinnya. Terus sayur tumisan kan bisa. Kalau misalnya ke warung Padang sih kalau aku biasanya beli rendang pakai sayur singkong udah gitu, nasi sudah tuh udah enak banget sih, pakai sambal hijau the best itu pokoknya kalau memang sempat makan. Kalau aku sih kalau memang lebih singkat lagi aku beli sate sate atau ayam bakar udah, sate ayam bakar lalapan udah. Kalau memang nggak ada sayurnya sedikit kan biasanya dari warungnya, udah aku rebus lagi deh kacang panjang gitu sama timun, udah the best deh itu. Jadi kalau misalnya kalian beli makan itu ya udah skip kerupuk ya, awas memang kalian beli kerupuk lagi, aduh nambah kalori dong. Kalau misalnya kalian beli yang bumbu kacang, kalorinya gede banget loh itu. Kalau misalnya kalian beli kayak ketoprak, banyak banget tuh kalorinya. Ya minta dipisah aja sih, jangan pakai kerupuk, itu aja sih kalau saran dari aku. Kalau poin yang kelima, jangan sering jajan di luar. Kalau kamu jajan di luar boleh banget kok sebenarnya, nggak ada larangan ya kan, selama itu masih
masih ada di kalori kamu ya, memang kalori kebutuhan kamu. Dan saat dimakan itu pakai mindful eating. Jadi gini, jadi misalkan kamu pengen martabak manis nih, tapi usahakan dulu kalian penuhi makanan dengan gizi lengkap. Jadi misalnya nih malam nih kepengen makan martabak manis nih, udah kalian makan dulu nih nasi, ayam, sayur, udah kenyang, baru makan satu piece saja martabak manis. Tapi makanya mindful eating dirasakan bener-bener gitu teman-teman. Jadi rasa emosionalnya itu terpenuhi gitu. Jadi kamu udah kenyang makan bergizi, jadi waktu makan martabak itu kamu nggak kalap teman-teman gitu loh. Nggak apa-apa, it's okay, nggak ada yang perfect, nggak, dietnya nggak harus 100% perfect, kecuali kamu atlet ya. Kan kita bukan atlet, kita cuma manusia biasa, ya cuma budak korporat gitu kan ya. Jadi ya nggak usah lah. Jadi makanya tuh tetap mindful eating. Boleh misalnya kalian mau beli snack, tapi kayak misalnya beli potato chips, ya 5 aja udah cukup lah ya. Tapi ingat sebelumnya itu makan dulu. Jangan pas lagi lapar kalap yang ada. Misalnya nih beli martabak atau beli martabak manis, martabak asin, atau misalnya beli apa ya, biasanya sih beli cookies gitu. Kalian makan itu dulu, aduh kalap yang ada. Jadi usahakan makan makanan bergizi dulu lengkap, baru kalian makan makanan itu. Dan itu juga porsinya nggak usah banyak-banyak, pakai mindful eating aja. Jadi emosionalnya terpuaskan, rasa kenyangnya juga terpuaskan. Jadi apa ya, balance gitu. 80% makanan bergizi, 20% makanan yang kita pengen, ya kan, makanan yang kita suka gitu. Poin terakhir yaitu suplemen itu tidak wajib. Jika kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kamu, kenapa kamu harus pakai suplemen? Karena suplemen itu sifatnya tidak wajib guys. Suplemen itu sifatnya cuman tambahan. Sebagai anak gym, jujur aku nggak konsumsi suplemen sama sekali, kecuali aku memang lagi kepepet gitu. Kalau aku lagi di luar kota tuh biasanya tuh baru aku beli whey protein. Ya dulu aku konsumsi, dulu aku pernah juga pre-workout gitu lah. Tapi setelah aku mendalami, rasa aku nggak perlu lah ya, untuk apa gitu. Selama masih ada real food, kenapa kita harus pakai suplemen? Kan suplemen cuma tambahan. Kalau misalnya memang kalori kebutuhanmu tuh besar, terus kamu udah nggak kuat lagi makan protein, ya udah baru kamu minum whey. Tapi kan kalau masih bisa real food, kenapa harus minum suplemen? Karena harga suplemen itu cenderung mahal ya kalau menurut aku. Kan kita mau budget murah ya dietnya gitu ya kan. Jadi usahakan real food ya, baru suplemen kalau memang kalian butuh gitu. Selama makanan itu masih bisa memenuhi nutrisi tubuhmu, kenapa kalian harus pakai suplemen gitu kan? Kecuali lagi kalian atlet, itu beda hal. Kecuali lagi kalian kalorinya masih banyak, terus itu aduh proteinnya masih kurang, ya udah boleh lah minum whey, atau misalnya minum apa sih yang biasanya dipromosiin sering aku lihat itu, keratin ya. Keratin bukan kreatin itu kan biasanya dari daging ya katanya. Tapi ya kalau aku sih, kenapa ya, selama aku bisa makan dari daging, ngapain aku beli kreatin, ya nggak sih? Aku juga nggak mau, maksudnya body goals aku tuh nggak perlu yang cepet-cepet lah. Ya kan nggak ada goals, bukan seorang atlet juga, nggak ada tuntutan gitu loh. Jadi ya aku usahakan remote aja lah, ngapain kita pakai suplemen, ya kan? Suplemen itu mahal loh teman-teman. Jadi pikirkan ulang lagi deh kalau kalian mau beli suplemen, bener kan? Jadi tetap usahakan real food. Baiklah, itulah tips diet budget murah dari aku. Semoga sharing ini bisa membantu kalian untuk hidup sehat ya. Dan sharing ini bisa membuka mata kalian bahwa hidup sehat itu tidak mahal. Yang mahal itu saat kalian sakit teman-teman. Yang bikin mahal itu lifestyle-nya, bukan sehatnya. Yuk kita mulai dari yang hal sederhana dulu. Diet itu menyenangkan, bukan menyiksa. Aduh, ada jerawat. Lagi PMS teman-teman. Jangan saltuk ya. Bete banget.
Pas lagi take video gini malah muncul di sini. Astaga, astaga. Astagfirullah. Udah kempes di sini. Sini lagi, ya ampun. Kirain udah dikempes di sini. Ada lagi yang muncul lagi di sini. Ampun deh, memang lagi day one ini guys. Jadi harap maklum ya, yang salfok. Testing 1 2 3, testing 1 2 3.